Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk, tentu saya tidak bacakan semua hadisnya, karena ini hanya mengingatkan saja. Masuk ke bahasan kita pada pagi ini, semoga Allah berkahi di halaman 126. Tepatnya hadisnya nomor 112. Di sebelahnya ada tulisan sahih, dengan sanad sahih, tentang keutamaan berwudu pada malam hari. Saya akan bacakan dulu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, La aqulul yawma ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa baitan min jahannam. Wa sami'tuhu yaqulu ar-rajulu min ummati min al-layli yu'aliju nafsahu ila at-tuhuri wa alayhi uqad. Fa idza wadda'a yadayhi in hallat uqdah. Wa idza وضأ وجهه إن حلت عقدة وإذا مسح رأسه إن حلت عقدة وإذا ودع رجليه إن حلت عقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. Artinya hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan juga Ahmad dengan sanad sahih. Aku tidak mengatakan, ini kata Uqbah bin Amir, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, menceritakan, beliau mengatakan, aku tidak mengatakan pada hari ini atas nama Rasulullah SAW apa yang tidak beliau katakan. Artinya apa yang aku sampaikan ini adalah benar. Aku mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan atas namaku apa yang tidak aku katakan, maka hendaklah dia menempati sebuah rumah di neraka Jahannam. Aku juga mendengar beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari umatku bangun malam untuk bersuci guna membebaskan diri, sedang pada dirinya terdapat beberapa ikatan. Lalu dia berwudu. Ketika dia membasuh kedua tangannya, terlepaslah satu ikatan. Ketika dia membasuh wajahnya, terlepaslah satu ikatannya. Ketika dia menyapu kepalanya, terlepaslah satu ikatan lainnya. Ketika dia membasuh kedua kakinya, terlepaslah satu ikatan lainnya. Maka Allah Azza wa Jal yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada makhluk yang berada di balik hijab, maksudnya para malaikat, lihatlah hambaku ini. Dia membebaskan dirinya untuk memohon kepadaku. Apa yang dimohon hambaku ini, maka itu akan ia dapatkan. Maka itu akan ia dapatkan. Ini hadis yang diangkat oleh penulis. Semoga Allah jadikan sebagai tambahan amal buat beliau dan juga kita yang mempelajarinya. Tentang masalah keutamaan wudu. Dan seperti biasa, metode yang saya gunakan, kita akan coba membedah dan membagi-bagi hadis ini menjadi beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama pelajarannya adalah bagaimana sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, La aqulul yawma ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul. Aku pada hari ini tidak akan mengatakan kecuali apa yang telah Rasulullah aku tidak akan mengatakan pada hari ini atas nama Rasulullah SAW apa yang tidak beliau katakan. Ini mengandung makna. Maknanya apa? Nanti akan kita jelaskan di lanjutan hadisnya tentunya. Kalau beliau tidak berdusta. Artinya yang saya sampaikan ini dengarkan baik-baik ya. Ambil. Ini jelas dari Rasulullah SAW. Nggak ada keraguan. Itu maknanya. Artinya aku tidak berbohong atas nama Nabi SAW. Juga masuk dalam makna di sini pelajarannya adalah Uqbah bin Amir ingin menitik beratkan dan menjelaskan kalau beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar hadir dan mengetahui apa yang diucapkan. Terbukti setelah itu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya. Jadi bahasa-bahasa seperti ini, aku mendengarkan Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW, aku berinteraksi langsung, ya, menjabat tangan misalnya, satu tunggangan, ya. Ini adalah
tingkatan-tingkatan hadis yang sangat kuat. Artinya secara langsung, tidak melalui orang lain. Dan ini menandakan memang beliau ingin menitik beratkan, saya ini salah satu sahabat Nabi. Dan saya dengar langsung apa yang beliau sampaikan, yang akan saya sampaikan pada kalian. Maka dengarkan baik-baik, ambillah pelajaran darinya. Dan ini juga pelajaran lain bagi para penuntut ilmu. Harusnya hati-hati tentunya. Manusia bisa saja salah ya. Kalau dia tidak sengaja, insya Allah masuk dalam hadis Nabi SAW, diangkat dari umatku. Ya, lupa, kebodohan. Orang tidak sengaja. Dia bicara Rasulullah bersabda, tapi ternyata tidak gitu kan. Mungkin dia pernah dengar. Dia tidak sengaja, bukan dia maksudkan. Maka insya Allah ini masih lebih aman. Yang penting dia kembali. Pada saat diingatkan ini tidak benar loh, maka dia kembali misalnya. Tapi secara umum teman-teman, kalau Anda tidak punya ilmunya jangan berbicara. Karena memang kalau orang berbicara tanpa ada ilmu, dikhawatirkan malah keliru ya. Makanya Uqbah bin Amir memastikan, saya dengar langsung. Ini bukan gosip. Ya. Bukan berita-berita yang tidak benar. Sebagaimana di zaman kita sekarang luar biasa. Banyak sekali orang melanggar poin ini ya. Sampai kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya ada orang yang sangat berat siksaannya karena dia keluar dari rumah, kemudian dia menyebarkan sebuah berita bohong sehingga memenuhi langit. Dia tersebar. Juga pada sebenarnya tidak benar. Juga hadis yang lain menjelaskan, kata Nabi SAW, ya, seseorang itu terus saja berdusta sampai dia dicatat sebagai seorang pendusta. Jadi seseorang harus hati-hati, memastikan sumbernya, kemudian dia menyampaikan. Kecuali memang Anda yakin sekali, Anda sudah dengarkan, tapi ternyata satu waktu terbukti itu keliru dan Anda menarik kembali itu, maka insya Allah ini bagian daripada keadaan para penuntut ilmu. Kita tahu imam-imam madhab saja, Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan madhab Hanafiyah, Imam Malik dengan madhab Malikiyah, Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'iyah, Imam Ahmad dengan madhab Hanabilah, ya, atau istilah Hanabilah. Mereka dalam buku-buku fikih disebutkan ini pendapat lama, ini pendapat baru. Karena memang mereka tadinya berijtihad, ternyata mereka temukan dalil yang lebih kuat lalu mereka mengganti pendapatnya. Kan seperti itu. Maka ini salah satu ciri penuntut ilmu. Bukan dia sengaja salah, tetapi kalau dia keliru tanpa dia sengaja dan sampai padanya hujjah atau argumentasi yang benar, maka dia menerimanya dan mengubah pendapat yang dia sampaikan. Saya pernah berbicara soal ini dengan guru kami, semoga Allah jaga beliau, Dr. Salih Suhaimi hafizahullah di Madinah, tentang masalah saya pribadi pernah menyampaikan sesuatu yang saya yakin itu adalah benar. Ternyata ada beberapa jazakumullah khair di antara teman-teman kita dai, Ustadz semoga Allah jaga mereka, mengingatkan saya, ini Khalid ada kekeliruan begini dan begini, sepertinya ada pendapat begini dan begitu misalnya. Maka saya terima dan saya mengubahnya. Tetapi sebagian orang ada yang memblow up itu seakan-akan itu sudah satu kekurangan dan kesalahan. Saya sempat konsul sama beliau, saya mengatakan terjadi seperti ini. Dia bilang subhanallah, seluruh penuntut ilmu mengalami itu. Tidak mungkin ada penuntut ilmu semuanya benar dia. Pasti akan ada kelirunya. Yang penting bukan dia sengaja. Lalu beliau berikan contoh, dia bilang saya saja pernah berpendapat dengan satu pendapat. Kemudian saya berpegang sekian tahun dengan pendapat itu. Setelah saya diskusi dengan beberapa teman-teman, para ulama di Madinah, ternyata mereka menyampaikan kepadaku pendapat yang lain dengan dalil yang lebih kuat. Maka saya pun mengiklankan dan menyampaikan atau meluruskan apa yang sudah saya sampaikan yang lalu. Seperti itulah. Ini pelajaran penting yang kita ambil dari penuturan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhum. Potongan pertama. Potongan keduanya dari hadis adalah dia mengatakan, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa baitan min jahannam." Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dia mendengarkan langsung Uqbah, barang siapa yang mengatasnamakan atau mengatakan atas namaku apa yang tidak aku katakan, maka hendaklah dia menempati sebuah rumah di neraka jahanam. Di sini pelajaran yang kedua dari hadis tentang masalah pentingnya seseorang berhati-hati dalam menyampaikan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usahakan apa yang dia sampaikan, dia pastikan tentang sumbernya semaksimal mungkin. Ya. Dan ini salah satu sebab kenapa saya sekarang lebih banyak mengkaji kitab selain memang menjadi rujukan yang baik, gitu kan? Dalam arti kata pelajaran akan terus continue melanjutkan sampai selesai kitab yang lain. Dan alasan yang lain adalah jelas dalilnya. Kita bukan hanya sekedar mendengarkan saja berita, gitu. Tapi kita mengatakan misalnya hadits ini diriwayatkan oleh fulan, ya bahkan di beberapa kitab itu disebutkan nomor-nomornya, ya nomor-nomornya, sehingga memang hadis-hadis yang kita sampaikan pasti gitu. Ya, kalaupun ada kekeliruan dan kita sudah coba beristihad seperti ini, maka akan kembali kepada si penyusun tentunya, gitu kan. Di sini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian, ancaman berat sekali bagi orang yang sengaja dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sengaja dusta ya. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda pada sebenarnya tidak. Nah ini kalau di dalam ilmu mustalah hadis dikenal dengan hadis maudhu, hadis palsu. Nabi SAW tidak pernah bicara, sampaikan lalu dia sampaikan. Kalau ada orang secara sengaja, sekali lagi, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya tidak. Bukan tadi yang saya mengatakan, misalnya dia tidak tahu, dia cuma pernah datang dalam satu majelis, dia dengarkan. Dia pikir ini orang bisa dipercaya sebagai ustadz atau siapa. Kemudian dia menyampaikan kembali masalah itu. Maka di sini teman-teman sekalian, ya, dia tidak bersalah karena dia mungkin dengan keyakinannya bisa misalnya dia hadir dalam satu majelis, kemudian dia sampaikan kepada istri dan anaknya pada saat pulang, lalu anaknya sampaikan lagi kepada teman-temannya misalnya. Ya. Ternyata berjalan berapa waktu dia baru tahu kalau itu keliru misalnya. Ya. Seperti itulah. Ya. Saya pernah bicara dengan seorang teman saya, seorang dai, masya Allah, semoga Allah jaga beliau. Dia termasuk ngurus penerbitan dan dia bilang, disebutkanlah seorang ulama yang hidup di zaman kita sekarang. Ya. Syekh Fulan punya buku. Tapi setelah kita telusuri ternyata ada beberapa hadis yang beliau sebutkan itu ternyata hadis yang lemah. Jadi tidak semuanya hadis yang sahih. Karena setelah diteliti dengan buku-buku yang lain ternyata ini adalah hadis yang lemah, gitu kan. Bahkan mungkin belum bisa dipakai. Tapi subhanallah, itu fitrah manusia. Karena beliau tidak bermaksud untuk itu, maka tidak ada masalah. Beliau tidak bermaksud, maka tidak ada masalah ini. Ya, dan asal pada sampai pada beliau kebenaran, beliau kembali. Seperti itulah. Tapi di sini ancaman sangat jelas ke dalam api neraka bagi orang yang sengaja. Ya. Itu yang kita ambil potongan dari hadis. Ya. Kurang lebih yang kedua. Ya. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis, Uqbah kembali mengatakan, aku juga mendengarkan dari Nabi SAW, salah seorang umatku bangun malam untuk bersuci guna membebaskan diri, sedang pada dirinya terdapat beberapa ikatan. Ini potongan ketiga dari hadis. Ya. Di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya uqad, jamak dan mufradnya uqdah. Yang dimaksud dengan ikatan di sini teman-teman dikuatkan dengan atau dijelaskan dalam hadis yang lain. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian akan tidur di malam hari, maka dia akan diikat oleh syaitan dengan beberapa ikatan. Kalau dia bangun, dia berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Artinya dia bisa lepas dari belenggu syaitan yang akan menyesatkan dia, baik dalam tidurnya atau baik dalam waktu itunya pada saat dia bangun tidur, bukan tidurnya pada saat dia bangun tidur, ataupun nanti pada saat dia beraktivitas di besok atau di esok harinya. Kalau dia wudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan kalau dia sholat, terlepaslah ikatan ketiga. Lalu Nabi SAW bilang, dan dengan itu kau akan temukan orang tersebut paling bahagia pada harinya. Artinya tidak ada lagi ikatan syaitan pada dirinya.
Tentu ikatan syaitan ini Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Kemungkinan besar adalah ikatan-ikatan yang membuat manusia menjadi malas untuk ibadah. Ya, manusia jadi semangat untuk mengerjakan maksiat. Seperti itulah. Ya. Maka di sini teman-teman sekalian, seseorang pelajarannya adalah kalau mau tidur dia akan diikat oleh syaitan. Dan ikatan itu terjadi pada malam hari. Diambil daripada potongan hadits ini yang kata Nabi SAW, salah seorang dari umatku atau seseorang dari umatku bangun malam untuk bersuci guna membebaskan diri, sedang pada dirinya ada beberapa ikatan. Jadi memang diikatnya malam hari sewaktu manusia tidur. Ya. Begitu juga dengan hadis tadi yang sudah saya sebutkan, kalau seseorang dari kalian tidur di malam hari dia akan diikat oleh syaitan dengan beberapa ikatan. Jadi menandakan memang ada ikatannya. Bagaimana? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Yang jelas Nabi SAW sudah menggambarkan ada ikatan dan Nabi SAW juga sudah menggambarkan bagaimana cara untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Pelajaran selanjutnya yang keempat dari hadis adalah lalu dia berwudu. Ketika dia membasuh kedua tangannya pada saat wudu, maka terlepaslah satu ikatan. Berarti hadis ini menjelaskan ada ikatan di tangan kita. Ada sebuah hadis juga yang bisa dihubungkan dengan ini adalah sabda Nabi SAW, kalau seseorang antara kalian bangun di malam hari, maka hendaklah dia mencuci tangannya. Karena dia tidak tahu tangannya itu ya, sudah dia letakkan di mana pada saat dia tidur. Artinya di sini bisa juga bermakna mungkin syaitan ya, akan mengikat tangannya sehingga tangannya atau menggunakan tangannya sehingga meletakkan pada hal-hal yang tidak baik. Ada seseorang dinukil kisahnya di kisah klasik salafus saleh dulu. Pada saat disampaikan oleh seseorang hadits ini, maka dia mengolok-olok, dia sambil mengatakan, memang tangan saya mau kemana kalau saya tidur? Toh di sekitar saya saja. Gitu. Subhanallah, keesokan paginya dia datang ke majelis itu lagi, sambil dia menangis, dia bertaubat kepada Allah. Waktu ditanya kenapa? Dia bilang semalam saya sempat waktu saya mengolok-olok hadis itu ya, tentang Nabi SAW mengatakan hendaklah seseorang dari kalian pada saat bangun dia meletakkan ya, dia mencuci tangannya karena dia tidak tahu dia letakkan di mana. Dia bilang semalam ya, pada saat saya bangun saya menemukan tangan saya berada di dubur saya. Ya. Jadi syaitan bisa melakukan perbuatan yang tidak kita harapkan tentunya ya di dalam tangan ini. Bisa juga bermakna syaitan mengikatnya ya, sehingga dia tidak berzikir. Karena kan kita dianjurkan kalau mau tidur berzikir. Ya, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kemudian juga mungkin dia beristighfar ya. Berzikir. Nah kalau dia wudu terlepas ikatan di tangannya kalau dia membasuh tangan. Ketika dia membasuh wajahnya terlepaslah satu ikatan lagi ya, dari wajahnya. Berarti wajah pun diikat. Ya. Sehingga orang itu tidak tahu. Ya. Dia tertidur, apa yang akan terjadi. Bahkan kadang-kadang dia biasa mimpi. Mimpi-mimpi syaitan. Ya. Mimpi na'udzubillah berbuat kemaksiatan, gembira dengan kemaksiatan dan segala macam. Juga ada sebuah hadis yang mungkin bisa dihubungkan dengan ini. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian bangun, maka hendaklah dia beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Karena sungguhnya syaitan bertengkar di hidungnya. Jadi, coba teman-teman praktikin, saya pernah praktikin hadis ini. Pada saat bangun di malam hari, asal memang Anda tidurnya sudah cukup lah. 3 jam udah cukup sebenarnya. Kalau Anda memang masih baru tidur 15 menit, kadang-kadang ngantuk itu masih normal. Tetapi kalau Anda sudah tidur 3 jam, 4 jam, apalagi sudah lebih daripada itu sampai 5-6 jam, seharusnya sudah tidak ngantuk ini ya. Coba Anda praktikin subhanallah untuk menjalankan sunnah Nabi SAW ini, yaitu Anda masukkan air ke dalam hidung, maka ngantuk itu hilang. Terlepas. Jadi seperti air itu mengeluarkan syaitan yang tadinya memang menggoda kita.
Dan Allahu alam makna lebih tepatnya seperti apa. Tapi yang jelas ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita dianjurkan berwudu dan dengan membasuh wajah maka terlepaslah satu ikatan. Ketika ia menyapu kepalanya waktu wudu, terlepaslah satu ikatan lainnya. Sehingga pikiran-pikiran negatifnya juga hilang. Ya, seperti itu. Kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya, terlepaslah satu ikatan lainnya. Berarti ini ikatan yang keempat ya. Tangan yang pertama, wajah yang kedua, kepala yang ketiga, kaki yang keempat. Maka terlepas pula ikatan yang ada di kakinya tadi. Sehingga dia tidak melangkah kecuali kepada tempat-tempat yang baik saja. Ini potongan yang kita ambil dari hadis ya, tepatnya potongan yang keempat ya, atau keempat ya. Potongan ketiga dari hadis ya. Potongan keempatnya dari hadis adalah maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada makhluk yang berada di balik hijab atau para malaikat. Apa yang dimaksud dengan di balik hijab adalah manusia tidak bisa melihat mereka. Allah masih tutupin. Sebagaimana Allah juga ya, tidak membiarkan makhluknya melihatnya. Kecuali nanti di akhirat. Allah berfirman kepada para malaikat dan ini mengisbatkan tentang sifat bicaranya Allah. Sebagaimana juga Allah berfirman di ayat yang lain tentang Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW telah datang kepadaku Tuhanku semalam, gitu kan. Lalu berkata kepadaku, hai Muhammad, apakah engkau tahu ya, padahal apa yang para malaikat di langit berbicara, berbincang-bincang. Nanti insya Allah akan kita sebutkan hadisnya itu dalam masalah keutamaan wudu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nabinya Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana juga sudah masyhur kasus Isra dan Mi'raj. Pelajaran yang kelima adalah perkataan Allah kepada malaikat, lihatlah hambaku ini, dia membebaskan dirinya untuk memohon kepadaku. So, dia bangun di malam hari ini, dia sengaja berwudu untuk membebaskan diri dari godaan syaitan. Maka apa yang dimohon hambaku ini, apa yang dia minta pada malam ini, maka itu akan ia dapatkan. Artinya dengan dia bangun tengah malam, kemudian dia berwudu, ya, maka akan diijabah doanya. Ada sebuah hadis yang lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang terkaget di malam hari, kemudian dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Dan dia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Kemudian subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi juga yang maha mengetahui. Lalu dia membaca Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku atau ampunilah aku, kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya. Kalau dia berdoa akan diijabah, kalau dia sholat akan diterima. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari keseluruhan hadis-hadis ini, kita diperintahkan untuk bangun di malam hari. Dan ini juga sejalan dengan hadis, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ya, ke langit bumi. Sebagaimana nanti akan ada dalam bab setelahnya ya, keutamaan berdoa dan sholat pada malam hari. Tapi ini tidak kita bahas pada kesempatan sekarang. Kita akan fokus membahas hadis ini. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba menambahkan informasi
berhubungan dengan masalah judul kita ini, yaitu masalah keutamaan wudu. Ya. Agar harapan kami setelah selesai pengajian kita ini, teman-teman bisa lebih fokus selalu wudu, selalu dalam keadaan wudu, baik di malam hari atau di siang hari. Ya, begitu batal wudu lagi. Dan beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam masalah wudu. Yang pertama adalah selalu mulai dengan mengucapkan Bismillah. Bismillah. Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib At-Tarhib menyebutkan di dalam bab khusus ancaman meninggalkan tasmiyah pada wudu secara sengaja. Di nomor 202 dengan sanad hasan li ghairihi dari Nabi SAW, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dan ini memberikan isyarat kepada kita tidak sahnya wudu dengan tanpa bismillah. Banyak orang tergesa-gesa, langsung saja buka keran, langsung wudu. Padahal di sini dikatakan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Di dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada solat bagi yang tidak mempunyai wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Maka perhatikan baik-baik, selalu baca Bismillah. Ya. Ini yang harus Anda garis bawahi tentunya. Dan kedua hadits ini disebutkan oleh Mundhir dalam kitab At-Targhib At-Tarhib dan ditashihkan atau disahihkan oleh Syekh Albani. Dan hadis yang kedua tadi ini yang saya bacakan adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tabarani dan Al-Hakim juga. Dan Hakim memastikan sanadnya sahih. Artinya harusnya kita membaca basmalah. Membaca basmalah. Orang kalau sering berwudu, teman-teman, atau yang kedua, Anda harus memperhatikan tata cara wudu yang benar. Tata cara wudu yang benar. Dan ini harus diperhatikan baik-baik. Karena Nabi SAW memastikan kalau wudu itu harus seperti yang diperintahkan. Tidak boleh tidak. Dan kalau seandainya Anda berwudu seperti yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, maka Anda akan mendapatkan keutamaan, yaitu dosa-dosa Anda akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib At-Tarhibnya di nomor 184, dan ini sahih li ghairihi sanadnya, bahwasanya dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah meminta air, lalu beliau berwudu, kemudian tertawa. Lalu dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ala tas'aluni ma adhakani? Tidakkah kalian bertanya kepadaku, kenapa aku tertawa atau apa yang membuatku tertawa? Faqalu ma adhakaka ya amiral mu'minin. Maka orang-orang di sekitarnya pun berkata, memang apa yang membuat Anda tertawa ya pemimpin orang-orang beriman? Ini di zaman khilafahnya beliau ya. Qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a kama tawadda'tu. Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana aku berwudu. Atau aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana aku berwudu ini. Thumma dahiqa. Faqal. Kemudian beliau tertawa sambil bersabda, ala tas'aluni ma adhakaka? Tidakkah kalian bertanya kepadaku, kata Nabi SAW, kenapa engkau tertawa? Faqalu, maka kami pun para sahabatnya bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang telah membuat Anda tertawa wahai Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, innal abda idza da'a biwudu faghasala wajhahu hatta Allahu anhu kulla khati'atin asabaha biwajhi. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba kalau dia melakukan wudu kemudian dia membasuh wajahnya, maka Allah pun akan menjatuhkan semua dosa yang telah ada di wajahnya. فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ
kana kadzalik. Dan bila hamba itu membasuh kedua lengannya, maka demikian pula seluruh dosanya akan jatuh dari tangannya. Apabila dia mensucikan dan membasuh kedua kakinya, maka demikian pula adanya. Juga dalam hadis yang lain, masih disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhibnya beliau di nomor 185, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu famadmad." Kalau seorang hamba berwudu kemudian dia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fih, maka jatuhlah semua dosa yang ada di mulutnya. Faidan tathara kharajatil khataya min anfih. Dan kalau seandainya dia mengeluarkan air yang tadinya dihirup di hidungnya, ya, karena kalau dia hirup itu namanya istinsyak. Kalau dia keluarkan istinthar, maka keluarlah seluruh dosa dari hidungnya. Faida ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhi. Dan kalau dia membersihkan atau membasuh wajahnya dengan air wudu, maka jatuhlah semua dosa atau bersihlah semua dosa dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti ashfari ainaihi. Sampai dosa-dosa itu jatuh dari ya kelopak matanya, ya, atau pelupuk matanya yang terjemahannya. Faida ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi. Dan kalau dia membasuh kedua tangannya, maka akan jatuh semua dosa yang dilakukan oleh tangannya. Hatta takhruja min tahti alfari yadayhi. Sampai keluar semua dosa-dosa itu dari ujung-ujung kukunya. Faida masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'si. Kalau dia mengusap kepalanya, maka akan bersih ya, semua dosa yang ada di kepalanya. Hatta takhruja min udhunayhi. Sampai keluar dari kedua kupingnya. Faida ghasala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi. Dan kalau seandainya dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar semua dosa-dosa kakinya. Hatta takhruja min tahti alfari rijlaihi. Sampai keluar dari seluruh kuku-kuku kakinya. Thumma kana masyuhu ilal masjid wa salatuhu nafilah. Kemudian jalannya dia menuju ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana keutamaannya. Ya. Dan hampir banyak sekali hadis yang mirip serupa dengan ini. Akan menjatuhkan semua dosa-dosa. Belum lagi teman-teman sekalian, kalau Anda ya, menjaga wudu ini dengan baik, ya, maka dia akan menjadi penyebab Anda dikenal oleh Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan oleh Mundhiri di nomor 177, masih dalam masalah wudu, bahwasanya Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, satu hari pernah Rasulullah SAW mendatangi kuburan. Lalu beliau berkata di depan kuburan itu, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin." Semoga kesejahteraan diberikan kepada kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Kuburan maksudnya. Wa inna insyaallah bikum min qaribin lahikun. Dan kami waktu dekat insyaallah akan menyusul kalian. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin sekali kita bisa melihat saudara-saudara kita. Qalu, maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi. Maka Nabi SAW bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Sementara saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Belum ada yang tidak ikut menjadi sahabat Nabi. Ya seperti kita ini. Ya. Qalu, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah. Maka mereka pun bertanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengetahui atau mengenal mereka yang belum datang dari kalangan umat Anda? Faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjal atau muhajjala baina dhahrai khailin duhmin buhun ala ya'rifu khailah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian perhatikan jika seseorang mempunyai kuda
dengan kepala dan keempat kakinya, bulunya berwarna putih, di antara kuda-kuda yang hitam legam. Apakah dia bisa mengenali kudanya? Qalu, bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu wahai utusan Allah. Qala, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'. Sesungguhnya mereka, ya, umatku itu akan hadir dengan wajah dan kedua tangan bersinar putih karena bekas wudu. Wa ana faratuhum alal haud. Dan aku akan mendahului mereka, menunggu mereka di haud atau telagah beliau. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini luar biasa. Bagaimana akan menjadi cahaya yang terang untuk kita pada hari kiamat nanti. Belum lagi, hadis cukup banyak teman-teman sekalian masalah Al-Mundhiri mengangkat ini masalah wudu. Ya, mungkin bisa mencapai lebih dari 50 hadis. Ya. Khusus berhubungan dengan masalah wudu saja. Walaupun lafadznya banyak berdekatan satu sama yang lain ya. Tapi ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dan tolok ukur Anda itu sebagai orang beriman, kalau Anda selalu rutin, ya, justru menjaga wudu itu sendiri. Dan Nabi SAW telah bersabda berhubungan dengan masalah itu tentunya. Di dalam sebuah hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri juga, di nomor 197 masih dalam keutamaan wudu. Dan ini sahih di ghairihi, sesuai dengan pernyataan Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah walan yuhafidha 'ala al-wudu'i illa mu'min." Artinya, beristiqamalah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung pahala. Lakukan saja. Allah akan berikan balasan yang sempurna. Dan tidak usah kalian hitung-hitung pahalanya berapa, karena kalian tidak akan mampu hitung itu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian yang harus kalian jaga adalah solat. Dan tidak akan menjaga wudu, maksudnya setiap wudu batal, wudu lagi. Ada perintah wudu, selalu wudu gitu kan. Kecuali seorang mukmin. Kecuali seorang mukmin. Gitu. Juga teman-teman, saya tutup dengan ini. Dianjurkan kalau bisa setelah wudu jangan Anda luput ya dua hal. Yang pertama berdoa. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, siapa yang selesai berwudu kemudian dia membaca, maaf ini riwayat Imam Muslim. Kemudian nanti Tirmidzi menambahkan ya, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia boleh pilih dari mana dia ingin masuk. Artinya kesempatan berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Anda masuk ke dalam surga. Dan minta surga tertinggi yaitu Firdaus. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan selain riwayat Muslim tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Yang kedua yang Anda lakukan adalah bersiwak. Ya, ada yang mengatakan sebelum wudu, ada yang mengatakan sesudah wudu ya. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad hasan sahih. Dan kalau ini diangkat juga oleh Al-Mundhiri di nomor 200 ya. Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu wa ma'a kulli wudu'in bisiwak." Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka agar berwudu setiap kali sholat. Ya, artinya, walaupun dia punya wudu, dia perbarui lagi. Kalau saya tidak beratkan umatku. Karena pentingnya untuk selalu wudu ya. Dan agar bersiwak setiap kali mau wudu. Dan agar bersiwak setiap kali mau wudu. Ya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian, keutamaan wudu yang luar biasa. Dan bagi Anda yang berminat untuk lebih jauh mengikuti insyaAllah, masih akan berlanjut bahasan tentang bab wudu kita juga di hari Jumat ya. Setiap Jumat pagi hari kurang lebih jam yang sama seperti ini, jam 10.00 atau jam 10.30 pagi ya, di bab atau kitab Sahih At-Targhib dan Tarhib.
ya, yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahumullah dan ditelusuri hadis-hadisnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani di jilid satunya. Allahu alam. Ini bahasan kita, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.